Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Wirasti beserta rekan saya Yulita Febriani ingin menanyakan Pak Guru, mau mewawancari Pak Guru tentang proses merari yang ada di suku Sasak, yaitu proses pernikahan adat Sasak dari awal hingga akhir tuh kayak gimana? Ya, ini merupakan tugas mulok ya. Ya, tugas mulok. Tugas muda lokalnya ya. Ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa Lombok ini memang terkenal dengan kekhasannya ya, terutama dalam istilahnya gawe urip, masa-masa kehidupan masyarakat Sasak. Salah satunya yaitu proses merari atau pernikahan masyarakat Sasak ya. Jadi pernikahan masyarakat Sasak ini dari awal itu banyak sekali prosesinya ya. Tentu tidak serta-merta orang Sasak itu langsung kawin, langsung nikah. Jadi ada yang namanya midang ya. Midang itu proses di mana laki-laki berkunjung ke rumah perempuan. Nah, di sana dengan tujuan untuk saling mengenal, silaturahim dengan orang tua gitu kan. Pasti pernah ada yang midang enggak? Pernah. Oh, pernah? Iya. Oh iya, pasti banyak dong. Iya. Nah, itu kan enak kan, ngobrol, saling kenal. Nah, itu midang. Nah, setelah masyarakat Sasak, terune atau pemuda bersama dedare atau gadis itu merasa pas dengan pilihannya, karena zaman dulu itu banyak pacarnya kan, banyak pacarnya yang datang midang, dan setiap prosesi itu ada nilai etika-etika. Misalnya ada temannya satu midang, saingannya masuk satu ya, yang duluan duduk itu harus dia mengerti keluar, saling menghargai. Dan memang masyarakat Sasak itu dikenal dengan kata saling ya, bukan saling yang negatif ya, saling membantu, saling menghargai dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada saat terune dedare, pemuda itu merasa pas, cocok ya. Nah, baru tetari namanya. Kawin Ya, tetari itu artinya mengambil janji ya. Bait janji. Ya, bait janji kapan dia akan merari. Ya, kapan dia akan menikah, jam berapa, sama siapa diambil. Jadi harus dikasih tahu dulu. Karena pemuda Sasak kalau mau merari menikah itu tidak boleh pacarnya langsung yang ngambil, yang bawa, tapi ada temannya, kerabatnya, keluarganya, pamannya yang bawa, sehingga harus dikasih tahu dulu nanti akan dibawa oleh paman saya gitu, jam segini gitu kan. Nah, itu pada saat bait janji itu sudah selesai ya, sudah selesai baru merari gitu kan. Merari dalam arti ini perlu diluruskan ini Rasti ya, nanti kasih tahu teman-temannya sebagai generasi penerus bahwa tradisi merari bukan miskonsepsi ya dengan kawin culik ya, bukan. Tapi merari itu meninggalkan rumah asal dengan kata lain suka sama suka, tapi sembunyi ya, tidak diketahui oleh masyarakat luas, orang tuanya misalnya kan. Berarti yang tahu hanya pamannya saja? Enggak, yang tahu hanya dari keluarga ini, yang cowok, yang laki gitu. Maka yang keluarga ceweknya harus sembunyi gitu ya. Nah, setelah merari, nah baru dia dibawa ke, tidak boleh ke rumahnya yang laki itu langsung ya, karena nanti aib itu kan, belum sah, nanti pemikiran orang, wah ini langsung masuk kamar ini gitu kan. Jadi harus dibawa ke rumahnya kerabatnya yang terdekat, itu disembunyikan istilahnya. Di sana ada namanya proses mangan merangkat ya. Mangan merangkat artinya makan bersama ya. Jadi siapa yang tahu keluarga Handetolan yang tahu itu datang ya, potong ayam di sana ya, biasanya pedas-pedas itu sambalnya supaya sedikit-dikit gitu, karena kalau banyak-banyak nanti habis ya, ayamnya ya. Ayam biasanya satu panggang ya, kalau pengantinnya ya romantis di sana makan berdua gitu kan. Nah, itu mangan merangkat. Nah, setelah beberapa hari dari pihak
pihak keluarga laki-laki itu memberitahu kadusnya saya untuk mengadakan ada namanya acara sejati. Sejati Selabar itu ya Pak? Ya, sejati mau ke Selabar itu kan. Sejati artinya berkunjung ya, kadus keluarga laki-laki itu berkunjung ke rumah atau kadus dari perempuan untuk bersejati. Artinya bersejati itu hakikatnya sejatinya bahwa mengasih tahu, memberitahu pihak perempuan atau kadusnya bahwa memang benar ya anaknya dilarikan atau merari bersama pemuda yang ada di desanya. Ya, jadi kalau antar desa ya kadus desa satu, kadus desa yang lain. Kalau antar desa ya dusun sama-sama dusun. Gitu kan. Nah, setelah itu anaknya pihaknya Mesejati baru Selabar datang lagi. Selabar itu artinya ya, pihak perempuan mengabarkan Selabar memberi kabar bahwa anaknya memang sudah menikah, merari sama si ini gitu. Jadi jangan sampai nanti ada datang pacarnya lagi mau midang kan, nggak tahu pacarnya udah merari kan, susah itu kan. Nah setelah Mesejati Selabar, selanjutnya ya menuntut wali. Ya kan sudah pintar itu, sudah bagus. Menuntut wali, ya, menuntut wali mas kawin yang dibahas di sana kan, bawa kadus lagi berapa pelakuk kalau istilahnya kan, pelakuk dari pengantin, berapa dari orang tua. Dulu itu kan ada gantiran bawa tikal jajan dulu itu seperti itu, tapi sekarang hanya main uang saja ya, berapa permintaan orang tuanya untuk sorong serah dan lain sebagainya. Nah sekalian dibahas di sana untuk sorong serahnya. Nah selanjutnya jadi, akadnya itu di bagian tahapan nuntut wali atau di sorong serah aji kram itu? Oh belum ya, jadi akadnya itu dulu akad artinya menikahnya itu secara Islam dulu akadnya ya. Jadi walinya siapa jadi walinya menentukan di sana pada saat nuntut wali itu ya, bait wali misalnya kan, apakah walinya dari, kalau tidak ada orang tuanya siapa diberikan wali. Nah setelah akad, nah baru dia begawe di sana ya, begawe. Kalau orang-orang dulu itu begawenya lama prosesnya kan, mulai dari ngayu kalau di desa-desa itu. Kalau sekarang malah di kota-kota itu paginya akad, siangnya resepsi ya selesai, sorong serah. Kadang-kadang ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Tapi kalau memang adat kita ya harus ada sorong serah. Sorong serah di dalam proses perkawinan adat Sasak itu merupakan hal yang wajib, karena itu merupakan ciri bahwa wajib dia menikah berdasarkan adat. Supaya adat sudah tahu bahwa dia menikah, beda dengan akad nikah agama itu. Nah tapi kalau sorong serah sebenarnya wajib di sana, itu inti daripada perkawinan adat Sasak itu ya, aji krame dan lain sebagainya. Nah itu nanti pada wawancara berikutnya lah kita bahas kan, berapa harganya yang ini ya, aji 6-6 nyat 1 dan lain sebagainya. Itu panjang pembahasannya. Nah setelah sorong serah misalnya kan ada pembayun, nembang-nembang itu, baru nyongkolan, mau nyongkolan. Kalau membalas onesnai itu habis? Ya belum, itu terakhir ya. Nah setelah itu kalau dia mau nyongkolan keluar desa misalnya kan, nyongkolan pakai gendang beli gitu, ngiring. Nah jadi nyongkolan itu juga ada urutannya. Orang nyongkolan tidak semerta-merta tiba-tiba mau di depan enggak gitu kan, ada urutannya. Nanti kita bahas itu kan, urutan-urutan dalam sorong serah itu, siapa yang paling depan terus ke belakang. Intinya paling akhir itu pengiring keseniannya biasanya, gendang belik kita ini kan.
Nah, setelah nyongkolan, hakikat dari nyongkolan itu sebenarnya hanya untuk rame-rame lah. Nah, kalau orang resepsi anunya lah itu kan. Resepsi adat Sasak. Ya, gitu kan, sekedar rame lah nyongkolan itu kan. Rame mengantarkan ke rumah mempelai perempuan kan, diiringi supaya orang juga tahu, oh dia ternyata sudah nikah. Jangan sampai nanti dirayu istrinya orang kan. Nah, iya. Nggak tahu, makanya dia jalan gitu dia supaya kita. Nah, besok malamnya biasanya kan baru balas apa tadi? Wonosnai. Apa itu? Kurang tahu, Pak. Ya, kurang tahu ya. Balas wonosnai itu artinya setelah nyongkolan itu memperkenalkan diri lagi dari pihak keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan di sana ngumpul. Oh, ini bibi saya, saling kenal. Oh, ini semeton, ini keluarganya. Sehingga nanti ketemu di jalan. Oh, ini semua terjalin. Pernikahan adat Sasak menjadi sebuah keluarga besar yang sangat luas ya. Sehingga nanti ketemu di jalan, oh dia itu keluarganya ini gitu. Nah, sehingga perkawinan adat Sasak itu rangkaiannya panjang, kemudian kalau sudah menikah menjadi satu kesatuan keluarga yang sangat luas antara keluarga besar pihak perempuan dan keluarga besar pihak laki-laki. Nah, itu secara gambaran secara umum lah pengetahuannya Bapak itu. Oke, terima kasih Pak atas itu aja. Itu aja. Ya, nanti kalau ada yang lain nanti bisa kita bahas itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.